Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi ini yang jelas bukan lawannya Dajjal. Seperti kata Rasulullah kepada Umar, bukan kamu yang bisa melawan Dajjal. Yang bisa melawan Dajjal hanya satu. Dia adalah Nabi yang Allah simpan jasad ruhnya di langit dunia. Dan waktu Isra Mi'raj, aku benar-benar berjumpa dengan saudaraku Isa, kata Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Yang bisa mengalahkan Dajjal hanyalah Isa alaihissalam. Pak, mana yang duluan Imam Mahdi muncul atau Dajjal? Yang paling duluan muncul adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi muncul ketika keadilan betul-betul tidak ditemukan lagi di muka bumi, ketika kezaliman merata di mana-mana, ketika bencana alam merata terjadi di mana-mana, ketika kehancuran ekonomi sudah fix terjadi. Awas, ini yang saya sebutkan sekarang ini sedang kita jalani sekarang, ya. Imam Mahdi muncul ketika peperangan dan pertumpahan darah mengerikan terjadi di mana-mana. Imam Mahdi muncul sebagai figur yang menenteramkan ini semua. Kehadiran beliau menghentikan semua peperangan di muka bumi. Kehadiran beliau menghentikan semua bencana-bencana alam yang terjadi di muka bumi. Kehadiran beliau menghentikan semua kehancuran, kemiskinan, kelaparan, kejahatan di muka bumi. Imam Mahdi adalah penawarnya bumi ini. Imam Mahdi adalah penawarnya muka bumi ini. Siapa dia Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah keturunan kandung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Hasan bin Ali. Rasul punya dua orang cucu, Hasan dan Husain. Apa kata Rasulullah? Cucuku ini, sambil menunjuk dan memegang Hasan, dari keturunannya kelak di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin umat. Namanya mirip dengan namaku, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku, fisiknya tidak serupa dengan aku, tapi akhlaknya benar-benar mirip dengan akhlakku, kata Rasulullah. Ingat itu baik-baik. Namanya mirip dengan namaku, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku, fisiknya tidak serupa dengan aku, tetapi akhlaknya benar-benar mirip dengan aku. Rasulullah itu kulitnya putih, indah, bersih. Sementara Al-Mahdi nanti kulitnya gelap, kata Rasulullah, hitam kecoklat-coklatan. Ya, arah-arah ke Indonesia inilah, tapi bukan orang kita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhlaknya betul-betul mirip dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya mirip dengan namaku. Nama Nabi Muhammad siapa? Ya Nabi Muhammad lah. Tapi ada nama yang lain Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu Al-Qasim, Al-Mustafa, Ahmad, Muhammad. Nama beliau Yasin, Toha. Ini adalah nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana saja yang namanya dari nama-nama Nabi Muhammad, bisa jadi Muhammad namanya, bisa jadi Yasin namanya, bisa jadi Qasim namanya, ya. Nama ayahnya mirip dengan nama ayahku, berarti nama ayahnya wajib Abdullah. Gitu ya. Bisa jadi Yasin bin Abdullah, bisa jadi Muhammad bin Abdullah, Ahmad bin Abdullah. Yang jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fisiknya tidak serupa dengan aku, akhlaknya mirip dengan aku. Rasul menyebutkan warna rambutnya pirang. Masih ingat dengan keturunan Rasulullah yang sekarang masih di penjara? Habib Bahar bin Smith. Lihat rambutnya pirang tidak? Al-Mahdi itu nanti rambutnya pirang, warna kulitnya gelap, ya. Hidungnya mancung, tulang hidungnya lurus dan mancung, dahinya lebar, jenggotnya ikal sedada, kemudian bibir atas dengan bibir bawahnya sama tebalnya dan enak dilihat. Giginya rata, jarak antar satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Berarti giginya tidak rapat begitu ya, bisa dimasukkan sehelai benang. Giginya rata, tidak boneng, tidak ada yang maju ke depan atau mundur ke belakang, rata. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dadanya bidang, bulu dadanya lembut, perutnya kempis, six-pack. Jadi Al-Mahdi itu tidak fasih melafazkan huruf ra. Huruf ra beliau tidak mampu mengucapkannya dengan benar. Al-Mahdi ini Rasul sebutkan dia
Ciri bahwa dialah Al-Mahdi itu adalah ketika kondisi dunia sedang begitu, orang sedang kacau, Madinah sedang kacau, Mekah sedang kacau, dan sekarang sudah menuju ke sana ya. Mekah, Madinah sedang menuju kekacauan sekarang. Karena orang-orang keluarga kerajaan sedang mulai berebutan kekuasaan dan mulai membunuh sesama anggota keluarga kerajaan. Hari ini kekacauan sudah mulai dan Saudi sudah mulai mengalami krisis ekonomi yang sangat akut. Kaum muslimin yang kami muliakan, saat itu seorang lelaki di Madinah Al-Munawwarah diburu oleh pasukan Sufyani yang dikirim dari Damaskus. Raja yang paling zalim di masa itu, kata Rasulullah. Dia mengirim pasukan sejumlah 300-an orang. Yang ditujunya adalah lelaki yang terendus sebagai calon Al-Mahdi, dengan ciri-cirinya ada pada dirinya, ada di Madinah. Ternyata orang ini sudah menyebarkan mata-matanya ke seluruh dunia di mana laki-laki itu berada. Apalagi dalam hadis sudah diketahui bahwa laki-laki itu nanti dalam kondisi-kondisi dunia kacau ada di Madinah, yaitu calon Al-Mahdi ini. Maka diobrak-abriklah Madinah oleh 300 orang kiriman dari pasukan Sufyani Damaskus. Sebelum pasukan ini masuk Madinah, Al-Mahdi ini sudah dikeliling oleh para ulama dan orang-orang yang ikhlas. Mereka menasihatkan, larilah engkau, tinggalkan Madinah ini, engkau diburu untuk dibantai. Maka laki-laki itu pun lari. Sang calon Al-Mahdi ini lari, didampingi beberapa orang soleh dan ulama, lari ke Mekah. Pasukan 300 orang itu masuk Madinah, memaksa orang-orang Madinah, menyiksa sambil memaksa mereka. Katakan, di mana laki-laki ini? Dikasih lihat gambarnya, fotonya. Di mana sekarang? Di mana? Kasih tahu, kasih tahu. Disiksanya orang. Terakhir ada yang terpaksa ngasih tahu, dia sudah lari ke Mekah. Mereka pun memburu ke Mekah.